menisbahkan peristiwa-peristiwa alam kepada semesta. Menisbahkan peristiwa-peristiwa alam kepada semesta. Saya tadi malam searching di internet, ada beberapa ungkapan-ungkapan mereka yang menisbahkan peristiwa kepada alam semesta. Seperti mereka mengatakan, perkataan mereka misalnya yang pertama, alam semesta menghendaki keseimbangan. Jadi terjadilah teori ini, terjadilah peristiwa ini, terjadilah hukum alam ini. Kenapa? Karena alam semesta menghendaki apa? Keseimbangan, ya. Mungkin maksud mereka hanya mengungkapkan sekedar ungkapan-ungkapan yang indah, bukan maksudnya tidak ada Tuhan, tapi ini ucapan-ucapan orang ateis yang melupakan Tuhan. Jadi seakan-akan alam semesta berjalan dengan hukum alamnya sendiri. Ya, seperti disebutkan oleh Stephen Hawking, ya, salah seorang fisikawan, yang dia mengatakan alam semesta tidak butuh dengan Tuhan, karena alam semesta sudah menjalankan aturannya sendiri tanpa perlu adanya Tuhan, ya. Tapi matanya gampang, yang bikin aturan itu siapa, ya? Sehingga alam semesta bisa berjalan. Tidak mungkin ada aturan berjalan dengan apa? Sendirinya. Jadi justru kalau kau melihat aturan yang begitu kompleks, yang luar biasa terjadi pada alam semesta, berarti ada kreatornya, berarti ada pembuatnya, Maka di antara perkataan indah ada yang mengatakan orang ateis kalau melihat bola tersebut, bola kaki ternyata, atau bola basket tersebut, di situ ada bendera Indonesia misalnya, bendera Amerika, bendera Palestina, bendera yang lain-lain, ya, bendera Arab Saudi. Pasti dia bilang ini ada yang bikin, ya. Bagaimana ada bola, kemudian disusun dengan berbagai macam bendera warna-warni menutupi bola tersebut. Pasti orang ateis tersebut mengatakan bola ini ada yang buat, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kok bisa ada rangkaian bola, kulit bolanya ada berbagai macam bendera-bendera negara-negara mancanegara, ya. Kata dia ini pasti ada yang bikin. Tapi kalau dia lihat bumi dengan bola bumi yang begitu indah, dengan begitu kompleks, dengan luar biasa, dengan aturan-aturan alam, dia mengatakan terjadi dengan sendirinya. Ini adalah hal yang tidak logis. Dia mengatakan bola kaki dibuat, ada yang buat, sementara dia bilang bola dunia tidak ada yang bikin, terjadi dengan sendirinya. Ini perkataan yang tidak logis. Intinya, di antara ungkapan-ungkapan yang salah, bahkan diungkapkan oleh sebagian Muslim, tentu maksud mereka bukan ateis, tapi ini ungkapan keliru. Ungkapan yang keliru. Misalnya mengatakan alam semesta menghendaki keseimbangan sehingga terjadi gini dan begitu, sehingga terjadi peristiwa alam atau hukum-hukum alam. Ya, ini salah. Seperti juga ada tulisan konspirasi alam semesta. Alam semesta berkonspirasi untuk menjadikan suatu dan sesuatu. Gimana konspirasi alam semesta, bagaimana berkonspirasi? Ya. Juga ada yang mengatakan jika semesta berkehendak. Saya baca ini, jika semesta berkehendak. Ada yang mengatakan semesta berkehendak agar saya begini dan begitu. Jadi bukan Tuhan yang berkehendak, semesta yang berkehendak. Ada yang mengatakan tapi semesta berkehendak lain. Bagaimana semesta berkehendak lainnya? Semesta ada yang ngatur siapa? Allah. Ya. Ini contoh ungkapan-ungkapan mereka salah tentang semesta. Mungkin ikut-ikut pernyataan-pernyataan para pujangga atau para penyair, ya. Terkadang maksudnya demikian, tapi kita hindari ya. Hindari. Bilang aja Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuhan pencipta alam semesta atau Tuhannya alam semesta. Ada yang mengatakan semesta mempertemukan kita. Ya, ini juga enggak boleh. Semesta mempertemukan kita. Kita terpisah, akhirnya semesta mempertemukan kita, ya. Ketemunya di mana? Di warung kopi. Jadi ini semua perkataan-perkataan yang tidak tepat, menisbahkan peristiwa kepada semesta. Karena semesta adalah makhluk. Dan sebagian semesta kebanyakan tidak punya kehendak, ya. Seperti matahari, rembulan, ya. Mereka kullun fi falakin yasbahun. Mereka berjalan di orbitnya. Orbitnya terus tidak berubah selama jutaan tahun, begitu-begitu saja, ya. Ribuan tahun, miliaran tahun. Kata ahli-ahli fisika mengatakan umur mereka sudah jutaan tahun. Tidak pernah berubah, dan Allah sengaja menjadikan gerakan mereka tidak berubah. Ada ritme yang mereka lakukan setiap tahun. Kenapa? Lita'alamu adada sinina wal hisab. Karena dengan aturan jalan mereka yang tidak berubah itu, maka kita manusia bisa menghitung hisab, bisa tahu bulan, bisa tahu tahun, iya enggak? Seandainya matahari berubah-ubah, kadang 24 jam terbit dan terbenam, terkadang cuma 10 jam, kita enggak bisa hitung hari. Kalau matahari sering terlambat, repot. Sehingga
aturannya ada, sengaja menunjukkan makhluk-makhluk tersebut berjalan dengan apa? Sistem yang sudah Allah bikin. Menunjukkan mereka musakhkhar. Sebenarnya dalam Al-Qur'an, musakhkhar. Ya, musakhkharatun, mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Jadi mereka diatur untuk kita, bukan mereka berkehendak dengan kita. Tidak ada bintang-bintang langit kemudian menghendaki kita. Mereka sendiri kehendaknya tidak jelas ya. Karena mereka sendiri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia, kita punya kehendak, pengen ke sana, pengen ke sini, gerakan kita bisa berubah-ubah setiap detik. Adapun matahari, rembulan, bintang mereka konstan. Konstan. Tujuan Allah menjadikan mereka konstan supaya ada manfaat buat kita. Untuk petunjuk jalan ya. Wabin najmi hum yahtadun, kata Allah, dengan bintang-bintang mereka dapat jalan petunjuk. Di antaranya untuk bisa menghitung bulan dan apa tahun. Paham? Maka tidak bisa kita nisbahkan itu semua kepada kejadian-kejadian alam, kepada semesta. Tidak boleh. Makanya